Mundur dari Pertamina, Ahok all out dukung Ganjar Mahfud. Apakah akan diikuti oleh Sri Mulyani dan Pak Bas? Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero per hari ini 2 Februari 2024. Suratnya sudah ditujukan kepada Kementerian BUMN. Jadi pengangkatan dan atau pemberhentian Dewan Komisaris itu merupakan kewenangan dari pemegang saham, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Jadi setelah ini proses pengunduran diri beliau akan diproses di Kementerian BUMN untuk tahap selanjutnya. Ya, kalau Pak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kenal dengan Pak Ahok, saya pertama mengucapkan terima kasih Prof. atas bergabungnya dengan tim Ganjar Mahfud. Semoga kehadiran Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama ini akan lebih memperkuat sisa waktu kampanye kita. Yang jelas bahwa secara kualitas personalnya ini satu DNA ini antara Pak Ganjar yang memang tipe orang bersih, Pak Mahfud juga orang yang paham betul bagaimana pemberantasan korupsi untuk 5 tahun ke depan, dan dia juga paham betul mengenai menerjemahkan visi di dalam program-program clean and clear pemerintahan ke depan. Begitu juga Pak Ahok. Basuki Cahayapurnama atau Ahok mundur dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Surat pengunduran diri Ahok diserahkan pada 2 Februari. Adapun surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Pertamina dan Menteri BUMN tercatat pada Kamis 1 Februari. Hal itu disampaikan Ahok dalam akun Instagramnya. Ahok ingin berkampanye setelah mundur dari Komut Pertamina. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mendampingi Jokowi saat menjadi Gubernur Jakarta itu juga menyatakan siap mendukung penuh dan ikut berkampanye untuk Ganjar Mahfud. Ahok juga menegaskan langkah itu merupakan jawaban atas kebingungan sebagian orang terhadap arah politik dirinya. Ahok menyampaikan sebenarnya niat mengundurkan diri dari jabatan Komut Pertamina sudah sejak lama dipikirkannya, tapi mengingat beberapa tugas yang harus diselesaikan, maka niat tersebut baru dapat dilakukan sekarang. Tugas yang harus diselesaikan Ahok antara lain terkait hal-hal yang harus dikoordinasikan seiring pergantian Dewan Direksi dan Komisaris Pertamina yang dilakukan Menteri BUMN pada akhir Juli 2023. Langkah ini tentu sangat mengejutkan, terutama dari kubu istana, karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dikabarkan telah menghadap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu terkait pengunduran diri Sri Mulyani dan Basuki dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi. Kabar ini kian disorot karena sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD telah menyatakan keputusannya untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Ia pun telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Jokowi secara resmi. Lansir laporan Detik X yang bersumber dari kalangan internal PDIP dan tim pemenangan Ganjar Mahfud, disebutkan Sri Mulyani dan Basuki saat ini sudah tidak merasa nyaman bekerja di Kabinet Jokowi yang dinilai sudah tidak netral dan condong ke Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sebab sebagaimana diketahui dari total 35 Menteri Koalisi Indonesia Maju, hanya 6 yang berasal dari partai-partai yang mengusung Prabowo Gibran. Ada 4 menteri dari partai pengusung Anies Mohaimin, 8 menteri dari partai pengusung Ganjar Mahfud, dan sisanya menteri non-partai. Semua menyatakan ingin mundur, tapi Megawati tidak memberikan izin. Menurut internal PDIP dan 2 sumber lain, keinginan Sri Mulyani dan Basuki untuk mundur menjadi menteri ditolak Megawati demi stabilitas pemerintahan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin juga berpendapat para menteri teknokrat yang diisukan mundur itu mungkin tidak akan betul-betul mundur. Apakah makin tidak stabilnya perpolitikan dan langkah catur Jokowi yang semakin semena-mena ini menyebabkan menteri-menteri itu akan mundur juga, mengekor langkah Ahok yang sudah lebih dulu mundur dari Komut Pertamina. Yang pasti ini semua sudah terlihat jika Jokowi sebagai presiden telah melanggar etika dan tidak netral. Ahok sebagai orang yang tegas telah menunjukkan hal itu. Pada akhirnya, orang baik yang mendukung orang baik dan semakin banyak seperti tsunami dukungan dan arus tersebut semakin lama semakin besar juga bisa diibaratkan seperti bola salju yang dari atas kecil namun semakin ke bawah semakin besar dukungannya kepada Ganjar. Kita tahu ada salah satu orang penting sekali yang mendukung Ganjar Pranowo, dan dia adalah maskot dari anti korupsi dan anti intoleransi yang merupakan 2 masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bagaimana menurut Anda?
Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024 usai. Caimin menilai penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bansos demi kepentingan elektoral. Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan.